Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi budaya dan perilaku bahasa. Anggota kelompoknya yakni saya sendiri, Intan Maulana Alifia Putri. Yang kedua ada M. Andi Nurdianto dan Maidatus Solihah. Next. Pokok bahasan yang kami bahas ada materi pertama yakni budaya dan perilaku bahasa yang akan dijelaskan oleh M. Andi Nurdianto. Untuk Mas Andi silahkan dimulai. Materi yang pertama yaitu budaya dan perilaku bahasa. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Demikian pula bahasa. Bahasa juga salah satu bagian tak terbiasakan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung bahasa diwariskan secara genetik. Jadi budaya ini bersangkutan dengan bahasa. Budaya tidak di Indonesia itu banyak sekali beragaman budaya dan bahasa. Jadi budaya dan bahasa ini bisa mempersatukan generasi yang berbeda atau mempersatukan agama atau keyakinan yang berbeda. Bahasa itu di Indonesia kan bahasa cuma bahasa Indonesia. Meskipun di setiap daerah itu bahasanya bermacam-macam, tapi di Indonesia hanya memakai bahasa Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya, kita tetap dipersatukan dengan bahasa yang bahasa bahasa Indonesia bisa berkaitan atau bisa mempersatukan bukan budaya aja, bisa mempersatukan dengan agama, politik, karya seni atau bangunan, pakaian dan adat istiadat yang di daerah setempat. Itu yang saya ketahui tentang budaya dan bahasa. Menurut Sokatijo Notomudjo, perilaku adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata klausa dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun lisan. Nah, menurut Sokatijo Notomudjo, perilaku yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung itu maksudnya tindakan yang dapat kita ketahui kayak tindakan perilaku secara yang bisa kita ketahui di daerah masing-masing atau setempat kayak contohnya budaya kalau di tempat saya itu perilaku masyarakat di budaya di tempat saya itu contohnya itu kayak itu biasanya kalau turun hujan itu apa namanya itu yang turun hujan itu doa bersama gitu. Biasanya di tempat saya seperti itu dan orang-orangnya itu bawa makanan dari rumah, masak-masak bareng gitu. Itu perilaku secara bahasa itu secara langsung. Kalau secara tidak langsungnya itu tidak ada sih. Soalnya kan di tempat di budaya sekitar saya itu uh, semuanya itu secara langsung tuh. Untuk sedangkan bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata klausa atau kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Itu bahasanya di daerah saya ini sama kayak bahasa Surabaya. Gak ada yang bahasa yang lain, bahasa Jawa. Pokoknya intinya bahasa Indonesia gitu aja. Selanjutnya, Bisman mengatakan bahwa perilaku bahasa dalam masyarakat bilingual atau multilingual memiliki kemampuan untuk memiliki variasi atau ragam bahasa sesuai fungsi tertentu. Dalam interaksi sosial antar individu, perilaku fitur terwujud dan pemilihan bahasa. Next. Yang kedua, bahasa dalam konseling lintas budaya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Intan. Silakan Saudara Intan, waktu dan tempatnya saya persilakan.
Oke, untuk selanjutnya adalah bahasa dalam konseling lintas budaya. Next, bahasa dan budaya memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Perilaku bahasa merupakan perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik verbal maupun non-verbal. Kramsach menyatakan bahwa bahasa bukan hanya sebuah alat komunikasi, namun bahasa merupakan identitas kultural. Yang mana maksudnya adalah bahasa di sini setiap daerah memiliki sebuah bahasa dan itu menunjukkan identitas setiap daerah tersebut. Next, dikutip dari Matsumoto bahwa budaya sangat mempengaruhi komunikasi nonverbal seperti gestur yang biasanya digunakan untuk memberi penegasan terhadap apa yang disampaikan secara verbal. Tatapan yang sering digunakan sebagai tanda penghargaan nonverbal. Yang ketiga ada suara, penyampaian banyak pesan yang berbeda. Yang keempat ada ruang pribadi dan sentuhan atau prosemik untuk menyampaikan makna verbal tanpa kata-kata sebagai isyarat simbolik atau lambang. Dalam konseling, perbedaan budaya dan bahasa dengan klien adalah hal yang memberi pengaruh besar pada kesuksesan proses konseling. Bahasa juga dapat mempengaruhi dan menjadi kendala dalam melakukan konseling itu sendiri. Adapun beberapa faktornya yakni satu, kurangnya perbendaharaan kata. Selanjutnya ada tingkat penguasaan bahasa yang sangat kurang. Bahasa yang dikuasai konseli sama konselor tidak sama, sehingga kurang terjalin hubungan yang lebih erat. Gitu. Yang ketiga ada penggunaan dialek yang berbeda. Merasa menjadi etnis yang lebih mayoritas sehingga menganggap orang lain selalu mengerti apa yang dibicarakan. Jadi di sini konselor ataupun konseli itu tidak boleh merasa bahwa bahasa yang dia gunakan itu merupakan bahasa yang lazim atau bahasa yang mudah dimengerti oleh daerah lain. Yang selanjutnya yakni perbedaan kelas sosial, usia. Ketujuh ada latar belakang keluarga. Di sini ada apabila konselor dan konseli mengalami perbedaan latar keluarga seperti konselor berada dari keluarga yang mampu, kemudian konseli berada di keluarga yang tidak mampu, maka diusahakan agar konselor tidak mendiskriminasi konseli karena latar belakang keluarga yang berbeda. Yang terakhir ada penggunaan bahasa gaul. Terkadang kan konseli lebih mudah daripada konselor sehingga konseli menggunakan bahasa gaul yang kadang sulit dimengerti oleh konselor sehingga konselor sendiri diupayakan untuk mengerti atau memperluas wawasannya agar mengerti bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh anak muda zaman sekarang. Next, penjelasan sebelumnya itu dapat diketahui bahwa pemahaman komunikasi antar budaya sangat dibutuhkan oleh konselor dalam melakukan sensi konseling. Semua konseling memiliki budaya yang berbeda-beda, yang mengakuisisi bahwa bahasa verbal dan nonverbal yang unik pada tiap diri mereka. Konseling akan lebih efektif jika konselor mampu memberikan pemahaman dan feedback pada komunikasi antar budaya dengan tepat. Untuk sebab selanjutnya, perilaku dalam konseling lintas budaya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maidatus Solihah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, baik. Untuk pokok bahasan yang ketiga, yakni perilaku dalam konseling lintas budaya. Next. Jadi, adanya keragaman budaya dalam masyarakat merupakan realitas hidup, ditambah dengan globalisasi yang mendorong setiap kelompok budaya berjuang untuk meneguhkan identitas budaya atau culture identity, sehingga keragaman budaya semakin berkembang pesat. Kue Janingrat mengatakan terdapat 3 komponen penting yang akan menentukan perilaku individu atau kelompok pendukung suatu budaya. Di antaranya yaitu sistem nilai, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Banyak perilaku budaya yang terlibat relasi konseling dan mempengaruhi efektivitas konseling. Relasi konseling yang dilakukan antara konselor dan klien, fakta menunjukkan bahwa ekspresi budaya bukan hanya dinyatakan dalam bentuk komunikasi verbal, melainkan dalam bentuk komunikasi bahasa nonverbal. Dalam budaya yang tergolong high contact culture, termasuk Indonesia dalam negara Malaysia, Brunei Darussalam,
dan negara-negara timur lainnya umumnya. Bahasa nonverbal jauh lebih penting daripada bahasa verbal. Next. Hubungan antara manusia berarti hubungan antara budaya dan komunikasi penting dipahami untuk memahami komunikasi antar budaya. Oleh karena melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. Orang Bugis belajar berkomunikasi orang Sunda, orang Jawa, dan sebaliknya orang Sunda belajar berkomunikasi orang Bugis dan orang Jawa. Perilaku mereka dapat mengandung makna sebab perilaku tersebut dipelajari dan diketahui. Perilaku itu terkait dengan budaya. Orang-orang memandang dunia mereka melalui kategori-kategori, konsep-konsep, dan label-label yang dihasilkan budaya mereka. Next. Berikutnya beberapa faktor yang dapat membuat seorang konselor berperilaku tepat dalam kaitannya dengan perspektif nilai menurut Senyata bahwa konselor yang pertama memiliki kualitas pribadi yang positif, mampu memahami masalah etika dalam konseling, memiliki kesadaran budaya dalam konteks keberagaman budaya, dapat membangun hubungan efektif antara konselor dengan konseli, dan dapat memahami prinsip kepercayaan dan sistem nilai konseli. Next. Jadi, perilaku konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada diri klien dan akan menentukan kualitas dan keefektifan proses konseling. Oleh karena itu, konselor harus menghormati sifat klien, sikap klien, termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. Di sini, Su mengemukakan bahwa konselor dituntut untuk mengembangkan 3 dimensi kemampuan, yaitu dimensi keyakinan dan sikap, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki individu. Next. Khusus dalam menghadapi klien yang berbeda budaya, konselor harus memahami masalah sistem nilai dan perilaku. M. Holday, M. Leach, dan Davidson mengemukakan bahwa konselor profesional hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan konseling lintas budaya yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Lalu, pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Yang ketiga, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal, memiliki keterampilan dan memberikan intervensi demi kepentingan klien, menyadari batas-batas kemampuan dalam memberi bantuan, dan dapat mengantisipasi pengaruhnya kepada klien yang berbeda. Jadi peran konselor itu sangat penting untuk memahami perasaan konseli, supaya proses berjalannya konseling itu lancar. Seperti itu. Sekian dulu pemaparan mengenai budaya dan perilaku bahasa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.